adalah salah satu banner dari Anies Baswedan yang dirusak oleh oknum. Ini adalah contoh lagi salah satu banner Mas Anies Baswedan yang posisinya dia diganti mengarah petang yang juga dirusak oleh oknum. Ini petugas dari Jarnas sedang mengecek kembali. Ini yang utuh ya, yang kota utuh itu cuma loro Burda karo ngarep terminal. Oke, masalahnya pada nanti saya tadi ketemu dengan orang-orang masalah ini apa? Tadi ketemu dengan ini adalah salah satu contoh banner dari jaringan relawan nasional Tulungagung Bapak Anies Baswedan yang posisinya tepat di depan terminal Gayatri, masih utuh. Nah, ini beberapa tim relawan yang langsung dikomando oleh Ketua Sekretaris dan para petinggi relawan Jarnas Tulungagung untuk mengecek posisi banner di depan terminal Gayatri yang masih utuh. Bagaimana tanggapan saudara sebagai pengurus jaringan nasional Bapak Anies Baswedan setelah banner-banner saudara dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih. Kami selaku Ketua Jarnas Kabupaten Tulungagung beserta Pak Ahmad Sipak sebagai Ketua Penasihat dan teman-teman Pak Arif, Pak Didi, Pak Indra ini sebagai sekretaris. Kami juga sabar saja dengan adanya banner-banner yang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami sabar dan mungkin Pak Sipak bisa menjelaskan, memberikan informasi-informasi tentang kaitannya banner yang rusak. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Subagio sebagai Ketua DPD Jarnas Tulungagung. Jadi memang banner-banner dan baliho-baliho berbayar yang dipasang oleh DPD Jarnas Tulungagung ini ada beberapa titik yang dirusak, sekitar 8 titik yang dirusak. Dan baliho-baliho itu dikontrak dan dibayar dari sebuah perusahaan printing. Kemudian pada saat bersamaan sekitar jam 12 malam sampai sebelum subuh bersama-sama dalam satu hari, satu waktu dirusak secara massal. Dan kelihatannya ini terstruktur dan masif ya. Tetapi saya sangat setuju sekali dengan Bapak Ketua DPD Jarnas Tulungagung, kita memang harus sabar. Kawan-kawan ada yang mengusulkan supaya dilaporkan, karena kita melihat yang merusak ini kan gampang sekali siapa oknumnya lewat CCTV di tempat-tempat tertentu. Tetapi yang kita inginkan kan tidak begitu. Ujung-ujungnya nanti kalau kita melaporkan secara formal, nanti kalau seandainya ada yang tertangkap sebagai tersangka sampai terdakwa dan terhukum, itu nanti kan saudara-saudara kita juga, kawan-kawan kita juga, dan bukan sebagai aktor intelektual pemilik modal maupun pemilik ini yang orang-orang yang berkepentingan.
tapi yang menjadi korban nanti ya pelaku-pelaku yang dibayari. Jadi kita memang sangat setuju dengan Pak Ketua, mari kita sama-sama menjaga kondusif, tetap damai, aman, dan mudah-mudahan kita bisa urunan lagi. Jadi relawan-relawan urunan lagi, pasang lagi, kita carikan izin dan sebagainya. Ya ini kita memang diuji kesabaran kita. Dan kita ini kan relawan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kan slogannya dihina tidak menjadi rendah, digunggung atau disanjung tidak menjadi agung. Artinya ya tetap berjalan sesuai dengan on the track gitu maksudnya, dan tetap menjaga kesabaran dan kedamaian. Saya kira itu. Mungkin Pak Bendahara Pak Haji Arif ini bisa menambah, atau Pak Sekretaris Pak Indra. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, jadi saya rasa saya setuju juga. Artinya biarlah apa yang sudah terjadi, artinya benar-benar rusak, ya sudah. Artinya ya, tidak perlu kita melewati jalur hukum. Kita sikapi dengan sabar. Mungkin kedepannya, mungkin cara pemasangan dan cara-cara perizinannya mungkin perlu kita antisipasi lagi supaya kedepannya bisa terhindar dari pengerusakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Sekretaris atau Pak Kepala Bidang Pak Didi menambah. Pak Sekretaris dulu. Pak Sekretaris mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harapan kami kepada penikmat master itu atau yang melihat banner sekali lagi untuk kedepannya, tolong biar kita sama-sama menjaga. Kita berharap seperti itu. Jadi biar kondisi terang ini kondusif dan tidak timbul gap lagi. Jadi cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didi mungkin nambah. Mungkin dengan kasus ini kita dilatih, diuji kesabaran kita. Kita harus sabar menghadapi masalah ini, karena kesabaran itu menghantar sampai ke tujuan. Mudah-mudahan kesabaran ini Pak Anies sampai tujuan. Mudah-mudahan. Amin. Bagaimana tindak lanjut saudara untuk langkah berikutnya? Kami sebagai Ketua DPD Candrawasih Tulungagung selalu berkoordinasi dengan nasihat dan anggota-anggota. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Penasihat sudah memprogram akan urunan tadi ya. Jadi seperti apa? Monggo Pak Siva sebagai penasihat. Terima kasih Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya ya kita akan sabar dan akan kita ganti lagi yang sobek-sobek, dan insya Allah kita akan memobilisasi relawan-relawan simpatisan Pak Anies Baswedan untuk urunan yang sobek, dan yang sejumlah ini mungkin 2-3 kalinya akan kita pasang lebih semangat dan lebih bagus seperti yang disampaikan Pak Bendahara tadi. Jadi intinya kita akan melangkah ke situ. Kemudian ke depannya memilih presiden itu adalah sangat penting, karena di tangan presiden lah atau pemimpin bangsa lah kesejahteraan, kedamaian itu akan terwujud. Jadi saya meskipun sebagai relawan Anies, seandainya ada yang lebih baik daripada Anies, saya akan berpindah. Tetapi sekarang ini saya masih meyakini bahwa yang muncul capres-capres atau cawapres yang muncul Anieslah yang terbaik. Jadi saya masih akan akan mendukung sebelumnya Pak Anies. Tapi seandainya nanti dalam perjalanan ada tokoh lain yang lebih baik dari Pak Anies, itu kita akan mengalihkan dukungan itu. Dan lagi begini, masalah pemimpin bangsa.
ini adalah hasrat kita bersama, bagaimana kita memilih yang terbaik. Saya kepingin tim sukses atau relawan capres yang lain, mari kita diskusi, mari kita koordinasikan, kita adu argumentasi, mana yang terbaik itulah yang akan kita dukung. Dan kami welcome, terbuka jika diajak diskusi dari kelompok-kelompok relawan lain selain dukungan Pak Anies, pendukung Pak Anies, kita akan welcome. Saya senang untuk menjaga kedamaian, menjaga persatuan, dan situasi tetap kondusif. Begitu, terima kasih.